wahai orang yang beriman. Sedangkan kalau kita membuka Al-Quran, di sana pula Allah terkadang menghitab kepada kita dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Pula terkadang menghitab kita dengan kata-kata yabna Adam, wahai keturunan Adam. Di sini Al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, babus shaum qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi Abdurrahman bin Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadhana syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuh. Babus saum ini adalah bab berbicara tentang puasa. Merupakan kebiasaan dan adat pula sepatutnya seseorang kalau ingin melakukan suatu perkara, dia harus pahami dulu bagaimana cara-cara melakukan itu perkara. Tidak mungkin seseorang akan langsung dia ikut lomba berenang kalau seandainya dia tidak tahu tata cara berenang. Kalau seandainya orang masuk lomba berenang, dia tidak tahu tata cara berenang, apa yang akan terjadi? Ya, tikralap, paham? Tenggelam yang ada. Sekarang kita mau masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan anugerah, kita dianjurkan oleh Allah fastabiqul khairat, berlombalah di dalam kebaikan. Kebaikan yang kita hadapi saat ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya kalau kita tidak tahu bagaimana keilmuannya, apa yang akan terjadi? Banyak orang tenggelam di bulan Ramadan. Dia tidak sampai kepada penghujung daripada bulan Ramadan, yaitu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita mempelajari tentang bab yang berkaitan dengan amalan yang akan kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan saat ini, yaitu puasa. Di sini Imam Zainuddin Al-Malibari beliau membuka tentang puasa dengan suatu ayat yang mana ayat ini menjadi landasan dipadukannya bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang maknanya walau alam bimuradih bidzalik ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, kutiba telah diwajibkan. Jadi kata-kata wajib tidak hanya terambil dari lafaz wajaba atau faradha. Terkadang kataba juga memberikan arti wajib. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian asyamu puasa. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana dipardukan itu puasa Ramadan, sebagian dipardukan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Di sini kalau kita belajar ilmu balaghah, pula belajar ilmu mantik, dari suatu pembicaraan itu kita bisa mengambil berjuta-juta pelajaran. Makanya tidak heran, apalagi Al-Quran adalah firman Allah yang sungguh banyak kandungan tidak terhitung daripada pengetahuan-pengetahuan pula hikmah. Kalau kita menggali perlapatnya itu, perbahasanya, ungkapannya itu mengandung makna tersendiri yang bisa kita ambil. Di antaranya ayat tentang perintah puasa, Allah menghitab hambanya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Sedangkan kalau kita membuka Al-Quran, di sana pula Allah terkadang menghitab kepada kita dengan kata-kata ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Pula terkadang menghitab kita dengan kata-kata yabna Adam, wahai keturunan Adam. Kenapa? Ketika berbicara puasa, Allah menghitab kita dengan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Tidak memakai kata-kata wahai manusia atau wahai keturunan Adam. Tentunya kalau kita berpikir ada maksud yang lain di samping itu. Apa maksud Allah Ta'ala ketika berbicara puasa? Allah memanggil kita dengan kata-kata wahai orang yang beriman, bukan dengan kata-kata wahai manusia. Kata para mufasir, ketahuilah di sana Allah ingin beritahukan kepada kita bahwa orang yang puasa adalah orang yang beriman. Salawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah memakai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, tidak memakai kata-kata yuhan nas. Kenapa? Di sana ada pelajaran dari Allah bahwa yang sholawat salam kepada Nabi adalah orang yang beriman. Tentunya kalau orang di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, dia tidak akan tergerak badannya untuk bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka takutlah kita ketika di bulan puasa ini, ketika anggota badan kita berat dan enggan tidak mau untuk berpuasa. Takutlah kita, siapa tahu keimanan kita sudah hilang dari diri kita. Kenapa? Karena Allah menghitab orang yang puasa dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu.